Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. ROAAAAAAAAR. Setelah perintah tirani Yunce, raungan naga yang marah penuh dengan keagungan yang menakjubkan bergema di udara. Raungan naga ini sepertinya datang dari ujung bumi, dari jurang maut, dari kedalaman masa lalu yang tak terbatas. Itu mengguncang langit dan bumi dan benar-benar menghancurkan energi drakonik yang perkasa dari 5 yang mulia naga layu dan 7 dewa naga. Raungan itu memudarkan cahaya di mata mereka, dan hampir menghancurkan jiwa mereka. Bang, 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 bang. Tubuh drakonik yang bergegas menuju Yunce dengan keras jatuh ke tanah seperti boneka yang talinya dipotong. Aura luas dan luar biasa yang baru saja menyelimuti seluruh alam laut dalam 10 arah telah runtuh menjadi beberapa rangkaian energi kacau. Bahkan jiwa dewa naga mereka yang perkasa saat ini gemetar dan mengejang seperti serangga yang telah tergencet. Erangan gemetar terdengar tanpa henti dari bibir mereka yang gemetar. Ini bukanlah sesuatu yang mereka inginkan terjadi, hal ini sepenuhnya disebabkan oleh ketakutan yang dialami jiwa mereka. Mereka mengangkat kepala mereka perlahan-lahan dan dengan susah payah, dunia di sekitar mereka tiba-tiba berubah menjadi sangat sunyi dan bayangan naga raksasa saat ini terpantul di mata mereka yang melebar, yang menimbulkan ketakutan yang luar biasa di hati mereka. Naga Azure Purba. Benda itu muncul di langit di atas Yunce, tampak seolah melayang dengan anggun di atas wilayah dewa kecil ini. Semua cahaya di dunia telah lenyap dan mereka bahkan tidak dapat merasakan sekelilingnya lagi. Kekuatan drakonik mereka, yang biasanya menguasai seluruh dunia, telah menjadi sangat kecil dan tidak berarti. Mereka merasakan paha mereka menjadi lemah dan lemas saat setiap rambut di tubuh mereka bergetar dan berdiri tegak. Jiwa naga mereka, yang sudah meringkuk seperti cacing, semakin meringkuk dan mulai mengejang seolah-olah mereka berada di ambang kematian. Mata mereka menjadi kosong dan tidak fokus dan mereka tidak dapat mengeluarkan suara lain selain erangan yang datang dari lubuk jiwa mereka. Baik yang mulia naga layu maupun dewa naga juga terkena dampak yang sama. Adapun penguasa naga dan master naga di belakang mereka. Bang! Lutut jatuh ke tanah. Mereka tidak perlahan-lahan berlutut. Kaki mereka terjatuh ke tanah. Sebagai penguasa naga dan master naga, mereka hanya berlutut di hadapan Raja Naga dan Dewa Naga. Bahkan para kaisar dewa dari kerajaan lain tidak menerima kehormatan ini dari mereka. Oleh karena itu, kata berlutut tidak dapat ditemukan dimanapun pada tulang kebanggaan mereka. Namun, teror dan perbudakan yang datang dari lubuk jiwa mereka sepenuhnya melampaui kemauan dan pikiran mereka. Setiap orang dari mereka berlutut tanpa kecuali. Bang! Bang! Setelah Dewa Naga dari alam Dewa Naga berlutut, Naga Biru dari alam Naga Biru, Naga Chi dari alam Kaisar Chi, dan Naga Hui dari alam Naga Hui semuanya berlutut dengan berat. Mata mereka gemetar karena keterkejutan yang sama, dan tubuh mereka gemetar karena ketakutan yang sama. Hanya Kilin dan Master Ilahi dari alam segudang manifestasi yang tetap berdiri, namun, semua wajah mereka menjadi pucat karena keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa. Ini adalah, Vendauki mengangkat kepalanya untuk melihat naga besar yang melayang di atas mereka saat dia nyaris tidak bisa mengucapkan dua kata itu dengan gagap. Qi Wuyao dan Mu Suanyin sama-sama memasang ekspresi tercengang di wajah mereka. Mereka tahu tentang jiwa Dewa Naga di tubuh Yunce, dan mereka juga tahu bahwa jiwa itu berasal dari jiwa asal Dewa Naga sejati kuno.
Mereka juga tahu tentang guncangan mengerikan yang dapat ditimbulkan oleh jiwa naganya ketika meletus dari tubuhnya, kembali ke penjara inferno penguburan dewa kuno alam dewa api, Yunce, yang budidayanya hanya berada di alam asal ilahi pada saat itu, telah berhasil membuat naga bertanduk guru ilahi itu pingsan seketika dengan melepaskan jiwa naga miliknya. Selama konfrontasi yang menentukan di luar bintang kutub biru, jiwa naga hitamnya juga secara instan membubarkan kekuatan semua kaisar dewa dan guru ilahi yang hadir saat jiwa itu muncul. Secara historis, setiap kali Yunce melepaskan jiwa naganya, itu hanya akan muncul sesaat. Itu tidak bisa bertahan lama dan jika Yunce mencoba dengan paksa memperpanjang jumlah waktu pelepasan jiwa naganya, jiwanya akan menjadi sangat lemah dan dia bahkan akan jatuh pingsan setelahnya. Saat ini, gambar naga yang muncul di langit, tidak. Ini bukan hanya sebuah gambar. Itu tampak sepenuhnya kokoh dan nyata, seolah-olah dewa naga yang sebenarnya telah melampaui ribuan tahun untuk menghibur dunia dengan kehadirannya yang perkasa. Pegangan yang mendalam, manifestasi dewa dari dewa naga kuno. Qianye Yinger bergumam kaget. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Sui Meiyin. Sebelum dia memasuki alam ilahi surga abadi, Yunce mengatakan tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan jiwanya. Karena itu, dia membawa serta Sui Meiyin, satu-satunya pemilik jiwa ilahi stainless. Sejak Yunce memulai kampanyenya melawan alam dewa lainnya, dia tidak pernah menunjukkan rasa takut atau gentar terhadap musuh terkuatnya, alam dewa naga. Faktanya, dia sangat ingin berhadapan dengan mereka, dan ketika dia mengunjungi alam dewa Laut Selatan, dia tidak ragu sama sekali untuk membantai Dewa Naga Abu saat itu juga. Ternyata, dia sebenarnya punya kartu as lain selain mengorbankan kekuatan asal dewa untuk mengaktifkan Dewa Abu secara paksa. Kembali ke konvensi dewa besar yang diadakan di wilayah ilahi timur, Yunce telah menggunakan pegangannya yang dalam sebagai media untuk memanggil Dewa Manifestasi Phoenix, Dewa Manifestasi Phoenix S, dan Dewa Manifestasi Gagak Emas. Namun, pada saat itu, tidak ada yang tahu metode apa yang digunakan Yunce untuk mengaktifkan seni manifestasi dewa, sebuah keterampilan yang biasanya hanya bisa digunakan di alam master ilahi, termasuk dirinya sendiri. Hanya ketika dia jatuh ke dalam dunia iblis bersama dengan Yunce di wilayah ilahi utara, dia mengetahui bahwa ini adalah keterampilan yang Yunce ciptakan sendiri, keterampilan yang hanya bisa dia gunakan, yang disebut pegangan mendalam, manifestasi dewa. Dia sebenarnya telah berhasil menggunakan pegangannya yang dalam untuk sepenuhnya mewujudkan jiwa dewa naga purba. Prestasi ini kemungkinan besar sudah tercapai sebelum mereka memulai perang melawan alam dewa, tapi itu pasti terlalu melelahkan dan berat baginya. Namun, ini saja sudah cukup untuk menjadi kartu truf besar melawan alam dewa naga. Bagaimanapun, naga Azure Purba adalah nenek moyang semua naga di alam semesta. Yunce telah menghabiskan 3 tahun di alam ilahi surga abadi untuk menyempurnakan manifestasi naga Azure Purba menggunakan teknik ini dengan bantuan jiwa ilahi tahan karat Sui Meiyin. Dengan demikian, tekanan jiwa naga Azure primordial yang dia wujudkan saat ini juga telah mencapai puncaknya. Terlebih lagi, ekspresi tenang dan dingin di wajah Yunce dan tidak adanya tanda-tanda kelelahan atau ketegangan di tubuhnya memberi tahu satu hal pada Qianye Yinger. Jelas bahwa dia sekarang dapat mempertahankan keterampilan ini dengan mudah dan dia dapat menggunakannya lebih lama. Kamu, teriakan serak Long Bai telah berhenti sepenuhnya. Dia juga meringkuk ketakutan. Tulang punggungnya, yang baru saja diperbaiki kembali, mulai miring lagi dan dia tidak bisa meluruskannya untuk waktu yang lama.
Dengusan yang tenang dan lembut ini menyebabkan jiwa semua yang mulia naga layu, dewa naga, penguasa naga, naga utama, naga biru, naga Qi, dan naga Hui bergidik hebat. Raja Naga, Dewa Naga, kata Yun Ce dengan suara yang dalam dan muram. Setiap kata-katanya menembus jiwa seperti ramalan ilahi yang diumumkan dari surga. Aku adalah Master Iblis wilayah ilahi utara, tapi aku juga Dewa Naga yang terlahir kembali. Di hadapanku, siapa yang berani menyebut dirinya Raja Naga? Siapa yang berani menyebut diri mereka Dewa Naga? Dia mulai berjalan perlahan ke depan sambil mengucapkan kata-kata itu. Setiap langkah mendekatkan kekuatan drakonik jiwa naganya. Itu sangat menekan hati semua naga yang hadir, membuat mereka merasa seolah-olah tidak bisa bernapas. 5 yang mulia naga layu dan 7 dewa naga berdiri terpaku di tempatnya saat wajah mereka menjadi semakin putih. Mereka mati-matian berusaha membangkitkan keinginan mereka dan mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa ini tidak benar. Namun, gemetarnya jiwa mereka menyebabkan keinginan mereka runtuh secara otomatis. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi hanya dengan kekuatan kemauan dan tekad belaka. Bagaimanapun, darah dan jiwa mereka, hal yang paling mereka banggakan, berasal dari warisan Dewa Naga Purba. Bahkan nama ras mereka, Dewa Naga, lahir dari rasa hormat dan kekaguman mereka yang tak tertandingi terhadap Dewa Naga sejati. Bahkan jika nenek moyang pendiri mereka ada di sini, dia juga akan menundukkan kepala dan berlutut. Long Yi dengan keras mengertakkan giginya dan mengalihkan pandangannya dari sosok naga yang melayang di atas kepalanya. Dia mengangkat tangannya yang layu dan menunjuk ke arah Yun Ce. Dia menggunakan seluruh tekadnya untuk mengucapkan satu kata pun yang dapat dimengerti, kamu. Kupikir aku sudah menyuruhmu berlutut. Yun Ce mengeluarkan raungan yang meledak-ledak saat matanya melebar hingga batasnya. R. Saat Azure Dragon mengaum dengan marah, kekuatan surgawi kuno yang sudah sangat menekan semua naga yang hadir meroket. Itu dengan keras mengguncang jiwa semua naga, dan yang berlutut terjatuh saat kepala mereka terbentur tanah. Semangat mereka telah hancur total. Tekad yang selama ini menahan 5 yang mulia naga layu dan 7 dewa naga runtuh sekaligus. 7 dewa naga berlutut dengan bunyi gedebuk yang keras, dan pada saat berikutnya, 5 yang mulia naga layu yang perkasa dengan lembut berlutut satu demi satu. Wajah mereka pucat pasi dan mata mereka melotot hingga pecah. Semua praktisi dari wilayah ilahi utara menatap pemandangan itu dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Mereka benar-benar terkejut dengan kejadian ini. Energi kegelapan yang dalam yang baru saja mereka kumpulkan dengan seluruh kekuatan mereka menghilang tanpa suara di tengah keterkejutan total mereka. Beberapa saat yang lalu, Yang Mulia Naga Layu dan Dewa Naga telah melontarkan kata-kata seperti, tidak boleh dibiarkan hidup, dan dimusnahkan sepenuhnya. Tapi sekarang, mereka semua berlutut di hadapan Tuan Iblis mereka. Adegan ini selamanya akan dicatat dalam catatan sejarah alam dewa, sampai langit dan bumi sendiri runtuh. Kali ini, ketika mereka menatapnya dengan kaget, mereka semua sekali lagi yakin bahwa Tuan Iblis mereka adalah reinkarnasi dari salah satu kaisar iblis purba. Jika tidak, bagaimana kekuatan jiwanya sendiri bisa menyebabkan semua dewa naga perkasa ini berlutut dan gemetar di hadapannya? Kaisar Naga Qi dan Kaisar Naga Hui, yang keduanya berdiri di belakang, juga mulai berlutut. Jiwa mereka gemetar karena teror yang hebat dan ketika mereka mencoba untuk bangkit kembali, rasa takut yang menguasai mereka memaksa mereka untuk berlutut.
Mereka tidak bisa melawan ketakutan instingtual yang telah mengalahkan keinginan besar mereka. Di antara 4 alam naga, hanya Kaisar Naga Biru yang masih berdiri di tempat aslinya. Ras Dewa Naga adalah yang terkuat di antara ras naga di era ini, jadi merekalah yang paling terpengaruh oleh kekuatan jiwa naga Azure Purba. Kaisar Qilin merasa seolah ada ribuan gunung yang membebani punggungnya. Namun, karena dia bukan anggota ras naga, jiwanya tidak runtuh dalam ketakutan dan ketundukan. Dia dengan cepat dan sembunyi-sembunyi menyapu area itu dengan matanya dan menemukan Kaisar Naga Biru masih berdiri dengan bangga. Energi drakoniknya melonjak keluar dari tubuhnya saat dia melawan kekuatan drakonik tak tertandingi yang terpancar dari Dewa Naga Purba. Dia dengan cepat mempertimbangkan situasi saat ini sebelum tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke Kaisar Naga Biru. Berlutut. Dia juga memilih untuk berlutut bahkan saat dia mengirimkan transmisi suara itu. Meskipun dia bergerak atas kemauannya sendiri, dia berlutut seperti naga dan mengambil posisi tunduk sepenuhnya. Para Qilin di belakangnya juga dengan cepat mengikuti setelah mereka mendengar transmisi suaranya. Mereka semua berlutut dan menundukkan kepala di depan Yunce. Meskipun mereka sangat enggan melakukan hal yang memalukan, mereka mampu menelannya. Bahkan Yang Mulia Naga Layu dan Dewa Naga telah bertekuk lutut, jadi makhluk yang lebih hebat dari mereka tidak punya pilihan selain tunduk padanya. Saat suara Kaisar Qilin bergemuruh di banyak telinga, Kaisar Naga Biru mengerutkan kening, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk segera berlutut. Hanya penguasa ilahi dari alam dewa manifestasi segudang yang tetap berdiri. Momen superioritas yang nyata ini seharusnya menjadi momen untuk diingat, sesuatu yang biasanya sangat mereka banggakan. Namun, satu-satunya hal yang berputar-putar di hati mereka saat ini adalah kegelisahan. Yunce terus bergerak maju dan setiap langkahnya seakan menginjak hati setiap orang yang hadir. Dia dengan tenang melewati 5 Yang Mulia Naga Layu dan 7 Dewa Naga. Mereka semua masih berlutut, otot-otot mereka mengejang hebat, tapi tubuh mereka tidak mendengarkan perintah mereka. Mereka lumpuh di tempat dan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mendengus tak jelas saat Yunce melewati mereka. Tak disangka makhluk-makhluk ini, yang berdiri di puncak alam semesta saat ini, sebenarnya sedang ditekan dengan begitu kuat. Jika orang-orang di sini tidak menyaksikan atau mengalaminya secara pribadi, mereka pasti tidak akan percaya bahwa hal seperti itu bisa terjadi, dan ini terutama berlaku bagi para Dewa Naga sendiri. Ketika Yunce akhirnya berhenti, dia berdiri di depan Long Bai sekali lagi. Long Bai, penguasa tertinggi di era ini, sekali lagi berlutut di hadapan Yunce. Tentu saja, jika Long Bai punya pilihan, sebagai Raja Naga, dia lebih memilih berlutut ke arah binatang buas atau dipukul di tempat daripada berlutut di hadapannya Yunce. Sial baginya, jiwa naganya, yang telah sepenuhnya menyerah, merampas kemampuannya untuk menolak atau melawan. Bahkan bunuh diri pun tak lebih dari sebuah keinginan berlebihan baginya saat ini. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Kebenciannya pada Yunce semakin dalam. Itu begitu dalam hingga menembus ke dalam tulangnya. Akibatnya, bahkan gemetar ketakutan di jiwanya tidak mampu menekan kebencian yang menusuk tulang yang terpancar dari matanya. "Apakah kamu mengerti sekarang?" Yunce dengan tenang bertanya sambil mengangkat alisnya. "Jika aku ingin menghancurkanmu sampai mati, aku bisa melakukannya sejak awal, dan tidak ada bedanya dengan menginjak seekor semut. Sedihnya, kamu tidak akan bisa menerima hasil itu dan kamu tidak akan menunjukkan sisi burukmu jika aku melakukan itu." Yunce terkekeh, tapi tawanya mengandung sedikit kesedihan. Lagi pula,
Tidak peduli seberapa banyak dia melecehkan atau mempermalukan Long Bai, hal itu tidak akan pernah bisa membangunkan para iblis yang telah pergi ke peristirahatan abadi mereka, juga tidak akan bisa membantunya menemukan Sensi. Meskipun dia masih tidak mengerti mengapa Sensi memilih untuk merayunya bertahun-tahun yang lalu, meskipun dia tahu bahwa mereka sama sekali tidak memiliki hubungan untuk dibicarakan, seorang pria akan jatuh cinta seumur hidupnya jika dia menatap Sensi. Selain itu, mereka punya. Kamu, mati, bibir Long Bai bergetar ketika dia nyaris tidak bisa mengucapkan dua kata yang hampir tidak bisa dimengerti. Yunce tertawa kecil. Tidak ada rasa kasihan atau penyesalan sama sekali. Kamu telah memimpikannya sepanjang hidupmu. Memikirkan bahwa kamu masih tersesat dalam mimpimu bahkan ketika kamu tidak lebih dari seekor anjing dengan punggung patah. Sayang sekali bagimu, karena aku tidak akan mati. Jika aku mati di masa depan, itu juga tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, aku akan merasa menjijikkan jika yang disebut Raja Naga berlutut dan menjilat kakiku, jadi membunuhku tentu saja mustahil. Apalagi kamu. Alis Yunce mulai menyatu saat suaranya tiba-tiba berubah dalam dan suram. Ketika saya melihat serangan telapak tangan yang saya pikir telah merugikan saya Suanyin, di luar bintang kutub biru, saya segera membuat sumpah yang berbisa, bahwa saya pasti akan membuat Anda mengalami penghinaan, keputusasaan, dan rasa sakit terburuk di dunia ini, sebelumnya aku memberimu kematian seekor anjing. Mu Suanyin terdiam. Kamu, sebagai anjing gila, bahkan membunuh Sensi, dan hari ini, kamu membunuh begitu banyak pengikutku, orang-orang yang telah meninggalkan segalanya dan berjanji setia kepadaku, kamu merampas hak mereka untuk menyaksikan kenaikan kekuasaan. Wilayah ilahi utara, hasil yang mereka peroleh dengan mengorbankan darah dan nyawa mereka. Jadi beritahu aku, bagaimana tepatnya, harusnya, aku, membunuhmu. Bang! Yunce menendang Raja Naga lagi. Berbeda dengan tendangan sebelumnya, tendangan ini tidak berat namun membuat Long Bai yang tak berdaya terjatuh beberapa kilometer. Tulang naga dan otot naganya tercabik-cabik oleh tendangan itu. Jelas bahwa Yunce belum mau membiarkannya mati. Bagaimanapun, rasa sakit dan keputusasaan yang dia alami masih jauh dari cukup. Dia mengangkat kedua tangannya, matanya bersinar dengan cahaya hitam murni yang tak terbatas. Semua lampu di dunia segera meredup saat berubah menjadi gelap dan dingin seperti neraka dalam sekejap mata. Tiba-tiba, sepertinya seluruh energi gelap di dunia melonjak keluar dari dirinya. Angin iblis menari dengan liar di wilayah ilahi laut dalam. Para praktisi dari wilayah ilahi utara, yang pembuluh darahnya yang dalam secara praktis telah terkuras dari semua energi kegelapan yang mendalam, mendapati diri mereka sedang mengalami kebangkitan. Mereka merasakan energi kegelapan mereka dengan cepat kembali dan mengalir melalui pembuluh darah mereka dengan kecepatan ekstrim. Mata mereka yang lelah dan keruh mulai bersinar dengan cahaya jahat yang semakin dalam. Bahkan luka-luka mereka membaik dengan kecepatan yang mencengangkan saat energi kegelapan yang baru mengalir ke seluruh tubuh mereka. Darah iblis mereka bergejolak karena kegembiraan saat mereka menyadari apa yang baru saja terjadi. Itu adalah efek ajaib dari bencana dan kemalangan. Di sisi lain, para Divine Master wilayah barat, yang sudah diliputi oleh keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa, merasa seolah-olah mereka telah terjerumus ke dalam jurang kegelapan yang begitu dingin hingga menusuk jiwa mereka. Menyerang. Yunce melambaikan tangannya ke depan, perintahnya yang angkuh menggetarkan jiwa semua orang yang hadir.
Ambillah wasiat saudara-saudaramu yang telah meninggal dalam penyesalan dan lepaskan amarah gelapmu pada musuh-musuhmu. Tidak peduli betapa kejam atau tanpa ampunnya kamu, aku ingin kamu mengirim mereka ke neraka di mana mereka tidak akan pernah bisa bereinkarnasi, jangan tinggalkan siapapun yang hidup. Perintah Tuan Iblis itu brutal dan kejam. Ini segera menyulut semua kebencian dan kemarahan di dalam dada para praktisi mendalam di wilayah utara. Iblis Yama, Bulan Brahma, pencuri jiwa, dan guru ilahi wilayah utara lainnya berteriak seperti orang gila. Kemudian, tanpa keraguan sedikit pun, tidak peduli betapa parahnya luka yang mereka alami di tubuh mereka, mereka semua berlari menuju musuh dengan kebencian dan kegelapan. Berkat bencana dan kemalangan, energi mendalam kegelapan setiap orang mendidih seperti badai yang tak terbatas. Di belakang mereka, wajah para guru ilahi laut dalam dan Raja Brahma juga berubah menjadi buas. Pada awalnya, mereka tidak yakin bagaimana harus bereaksi terhadap situasi ini. Kemudian, mereka mengingat kembali semua kebencian, dan keputusasaan yang mereka rasakan. Selama pertempuran bertahan dan membiarkan emosi mereka mengubah mereka menjadi monster yang melolong. Sekarang, yang mereka inginkan hanyalah melampiaskan emosi itu dan membalas dendam meskipun itu berarti menjadi iblis sejati. Tidak lama kemudian, Kaisar Naga dari awal mutlak memberi perintah untuk melebarkan sayap balas dendam mereka terhadap wilayah ilahi barat juga. Kegelapan, haus darah, niat membunuh, kekerasan. Yang Mulia Naga Layu di garis depan perlahan mengangkat kepala mereka. Meskipun kekuatan orang-orang iblis tiba-tiba menjadi mengamuk secara tidak wajar, mereka tidak akan mengedipkan mata jika mereka berada dalam kondisi normal. Namun, jiwa naga mereka menggigil ketakutan, anggota tubuh mereka terasa selembut kapas, dan ketakutan adalah satu-satunya emosi yang menguasai segalanya. Adapun energi drakonik mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan 5% dari kekuatan sejati mereka meski menggigit lidah dan mencoba segala hal yang dapat mereka pikirkan. Bahkan jika mereka entah bagaimana berhasil melakukan hal yang mustahil, mereka tidak memiliki kekuatan atau keberanian untuk melepaskannya. Orang-orang iblis tidak berbahaya yang bisa mereka hancurkan seperti semut beberapa saat yang lalu menimbulkan ketakutan dan keputusasaan yang tak berdasar di hati mereka. Long San nyaris tidak bisa meluruskan punggungnya sebelum berkata, tunggu. Kamu menunggu. Yan Wan menginjakkan kakinya tepat di wajah Long San. Terdengar ledakan keras, dan darah naga muncrat dari hidung dan giginya yang hancur. Dia seharusnya bisa menerima pukulan itu dengan mudah, tetapi tubuhnya yang sudah tua malah berputar puluhan kali seperti gasing sebelum Yan Wan menangkapnya dan membantingnya dengan brutal ke tanah. Berkat tekanan jiwa Dewa Naga kuno, Yan Wan yang terluka sendiri bisa menyapu lantai dengan kelima naga layu. Jiha, sampah naga, mati, mati, mati. Meraih Dewa Naga Pelangi Putih dengan satu tangan dan Dewa Naga Langit dengan tangan lainnya, Yan Tri juga menghempaskan mereka ke tanah dan menyebabkan seluruh alam Dewa Laut dalam bergetar hebat. Asap hitam segera membubung ke udara. Dari ketiga leluhur Yama, tidak diragukan lagi dialah yang paling terluka di antara mereka semua. Sebelumnya, dia terluka parah hingga hampir tidak bisa berdiri. Sekarang, dia melompat ke kiri dan ke kanan, dan memekik sekuat tenaga seolah dia baru saja meminum obat gila atau semacamnya. Energi iblis Yama hitam dengan mudah menembus tubuh dan jiwa para dewa naga, dan memadamkan aura drakonik yang baru saja mereka kumpulkan. Beberapa napas kemudian, tekad mereka yang melemah berubah menjadi ketakutan dan keputusasaan, dan dengan putus asa mereka menunggu kematian untuk merenggut mereka.
His, ah! Sementara itu, Yantu benar-benar merobek tubuh Dewa Naga Azure menjadi dua saat dia mengeluarkan teriakan yang penuh semangat dan mengamuk. Yang terakhir ini menjadi Dewa Naga ketiga yang mati setelah Dewa Naga Abu dan Dewa Naga Penghancur Merah. Namun, kematiannya jauh lebih memalukan dan remeh dibandingkan kedua saudara laki-lakinya. Yahow. Kepribadian ketiga leluhur Yama terpelintir karena lamanya mereka tinggal di jurang Laut Bon, sehingga keanehan mereka hampir tidak terduga. Teriakan perang yang aneh ini datang dari Chang Xitian. Kaisar Dewa Wilayah Selatan benar-benar melompat ke atas lima yang mulia naga layu dan menginjak semua kepala mereka seperti monyet. Selama lompatan terakhirnya, dia mengeluarkan teriakan aneh lainnya dan menginjak punggung Dewa Naga Qian Abyss dengan keras. Jika Dewa Naga Qian Abyss dalam keadaan normal, Chang Xitian bisa saja menginjak dengan kekuatan bayi yang menghisap payudara ibunya dan tidak menghasilkan apa-apa. Namun sekarang, tulang punggungnya patah seperti ranting yang suaranya paling indah di dunia. Suara jeritan darah Dewa Naga yang mengental dan tawa gila Chang Xitian terdengar sangat mengerikan. Qian Abyss, kata Chang Xitian dengan suara menyeramkan, 7433 tahun yang lalu, selama keempat kalinya aku mengunjungi alam Dewa Naga, kamu tidak mengembalikan busurku, kamu pantas mati karena pelanggaran tersebut. Retakan. Dia menurunkan kakinya lagi dan menghancurkan bagian lain dari tulang punggung Dewa Naga Jurang Qian. Selanjutnya, dia terbang ke udara sambil menangkap leher Dewa Naga Giok dengan kakinya, dan melemparkannya ke tanah juga. Dan kamu, 3761 tahun 2 bulan yang lalu, Anda meludahi saya dari jauh karena Anda tidak tahan melihat saya bersenang-senang. Kamu pikir aku tidak menyadarinya? Makan tai. Kepala dan tubuh bagian atas Dewa Naga Giok lenyap ke dalam tanah seperti terbuat dari adonan mainan. Beberapa langkah kemudian, dia mengubah target dan menendang wajah Dewa Naga Sungai Ungu yang paling berharga, menyebabkan hidungnya terkilir, dan wajahnya berubah sepenuhnya tidak pada tempatnya. Jalang. 479 tahun 11 bulan 13 hari yang lalu, kamu berani menyebut selir baruku jelek di depan semua orang di alam surga abadi. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan inner beauty? Tentu saja tidak. Bahkan babi laut dalamku lebih mulia darimu, Jalang. Chang Xitian bisa menjadi banyak hal, tapi dia sama sekali bukan pelindung kaum Hawa. Ketampanan Dewa Naga Sungai Ungu diinjak-injak di tengah kutukannya. Pupil matanya melebar, pembuluh darahnya melebar, pori-porinya terbuka, bahkan sumsumnya mengeluarkan energi keluar masuk dengan gila-gilaan. Naga layu, Dewa Naga, Petui. Saat ini, dia, Chang Xitian, adalah tuan dan majikan sejati mereka. Umpatannya yang tak henti-hentinya menyebabkan hampir semua orang berkeringat dingin. Sudah cukup buruk bahwa Kaisar Dewa adalah anjing gila, tetapi sekarang mereka mengetahui bahwa dia juga ahli dalam menyimpan dendam. Semua keluhan yang dia nyatakan seharusnya hanya sebesar kacang bagi seorang Kaisar Dewa, namun bajingan gila itu mengingatnya dengan sangat baik sehingga dia menyebutkan hari yang tepat. Persetan. Bahkan Yantu tidak tahan lagi mendengarkan ludahnya dan menendang pantat Chang Xitian. Kaisar Ilahi membiarkan dirinya dibawa beberapa kilometer jauhnya sebelum melakukan lompatan di udara dan terbang menuju penguasa naga yang menggigil sambil tertawa paling mengerikan di tenggorokannya. Pertaruhan ini benar-benar sepadan. Aku bisa tertawa di akhirat bahkan jika Yun Ce memotongku hingga berkeping-keping dan memberikanku kepada anjing setelah ini. Saat ketiga leluhur Yama menghancurkan naga layu dan Dewa Naga, para praktisi mendalam di wilayah utara menghancurkan penguasa naga dan naga utama yang sedang berlutut.
Itu benar, membinasakan. Penindasan jiwa naga begitu kuat sehingga perlawanan mereka hanya bisa digambarkan sebagai hal yang menyedihkan. Keterkejutan dan ketundukan mereka yang dipaksakan begitu mengerikan sehingga sebagian besar dari mereka bahkan tidak dapat berpikir untuk melawan sampai mereka mati. Ras Dewa Naga adalah ras terkuat di seluruh alam dewa. Sekarang, mereka dituai dengan cara paling brutal yang bisa dibayangkan oleh orang-orang iblis yang dipenuhi kebencian. Jeritan mengerikan memenuhi udara, dan darah naga membuat tanah menjadi merah. Kali ini, darah gelap dan jahat bukanlah satu-satunya genangan darah di tanah. Darah paling mulia yang diketahui di dunia, darah para dewa naga juga tumpah. Naga Chi gemetar, naga biru gemetar, naga Hui gemetar, praktisi mendalam myriad manifestations tidak berdarah, dan kilin dari alam kilin tampak seperti mereka akan pingsan di tempat. Kata-kata saja tidak cukup untuk menggambarkan pemandangan yang terjadi di depan mata mereka. Kekuatan penuh wilayah ilahi barat yang luas benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan wilayah ilahi utara, bukan, kekuatan apapun di seluruh dunia menjadi berkeping-keping. Tidak ada kekuatan yang bisa membalikkan keadaan ini. Namun, Yun Ce tidak hanya menentang akal sehat itu, dia juga melakukannya dengan cara yang luar biasa sehingga yang tersisa hanyalah keterkejutan dan keputusasaan. Segera, udara menjadi basah oleh darah naga, dan suara naga yang tercabik-cabik adalah satu-satunya melodi yang tersisa di dunia. Yun Ce berbalik dan meninggalkan iblis untuk membalas dendam. Mereka telah mengorbankan seluruh kekuatan, semangat, anggota keluarga, dan teman-teman mereka untuk melindunginya hingga saat-saat terakhir. Wajar saja jika dia memberi mereka waktu untuk membalas dendam dan melampiaskan rasa frustrasi mereka sepuasnya. Sosoknya kabur. Beberapa saat kemudian, dia muncul di samping Qianye Yinger. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, menggunakan energi cahaya yang mendalam sebagai panduannya, Yun Ce meletakkan telapak tangannya di ulu hati dan membanjiri tubuhnya dengan kuat namun perlahan dengan kekuatan keajaiban kehidupan ilahi. Vitalitas dan urat nadi kehidupannya yang benar-benar terkuras mulai pulih dengan sendirinya. Qianye Wugu memejamkan mata dan tersenyum senang. Meski sudah berusaha keras, citra naga Azure purba yang angkuh dan kuno tidak berkurang sedikit pun. Kilatan kuno di matanya tetap kuat seperti sebelumnya. Anda, diam! Yun Ce memotongnya dengan marah dan muram. Siapa yang memberimu izin untuk membakar darah kaisar iblismu? Kamu hampir mati. Qianye Yinger membuka bibirnya yang sedikit pulih tetapi tidak menjawab apapun. Saya akan mengingatkan Anda sekali lagi bahwa Anda tidak berhak mati kecuali saya memerintahkannya. Jangan pernah lupakan itu. Sambil mengatakan ini, Yun Ce membagi energi cahayanya menjadi beberapa ratus aliran, bekerja untuk membangunkan kekuatan hidup yang tertidur dan meremajakan seluruh tubuhnya. Qianye Yinger hampir menghabiskan seluruh vitalitasnya. Jika Qianye Wugu tidak membiarkannya tetap hidup, dia mungkin sudah mati. Pada titik ini, satu-satunya kekuatan yang dapat menyembuhkannya hingga kondisi sempurna adalah keajaiban kehidupan ilahi. Namun, penipisannya begitu besar sehingga bahkan keajaiban kehidupan ilahi pun harus membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun untuk mengembalikannya ke kondisi semula. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Dia berkata dengan tegas, jika kamu melakukannya lagi. Qianye Yinger meraih tangannya dengan kedua tangannya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Yun Ce terdiam. Tangannya tidak lagi sedingin es, tetapi cengkeramannya semakin kuat. Seolah-olah dia takut kehilangan segalanya jika dia melepaskannya. Jika dia tidak melewati kesengsaraan hari ini,
dia tidak akan pernah tahu bahwa dia mampu menghadapi tingkat ketakutan seperti ini. Jadi ya, dia tidak akan pernah melakukannya lagi, baik dia maupun Yun Ce tidak akan pernah mengorbankan diri mereka lagi. Jika dia tidak mempedulikannya, maka dia akan melakukan segala daya untuk hidup dan menjadi lebih baik dari semua wanitanya. Jika dia merawatnya, maka dia akan hidup lebih baik sehingga dia tidak akan pernah mengalami ketakutan dan rasa sakit karena kehilangan lagi. Yang mulia, pada saat itulah suara menggigil namun tetap mengesankan menembus jeritan dan kabut darah dan memasuki telinganya. Perlombaan Qilin Wilayah Barat bersedia bergabung dengan Guru Iblis dan mematuhi semua perintah Anda, tolong tunjukkan kami belas kasihan dan biarkan kami hidup. Kaisar Qilin telah menundukkan punggung dan kepalanya sebanyak yang dia bisa ketika dia membuat pernyataan menyerah. Dari semua kekuatan wilayah Barat di sini, dia dan rakyatnya adalah yang paling sedikit terkena dampaknya karena mereka adalah Qilin, bukan naga. Secara teknis, hal ini juga menjadikan mereka perlawanan terkuat yang masih dimiliki wilayah ilahi Barat, namun Kaisar Qilin, atas kemauannya sendiri, tetap mengambil sikap paling rendah hati dan menyatakan penyerahan dirinya dengan suara paling rendah hati. Di belakangnya, semua Qilin juga berlutut. Biasanya, berlutut di hadapan orang iblis akan menjadi penghinaan terbesar yang bisa mereka derita. Namun, hanya orang bodoh yang terus memperlakukan Yun Ce hanya sebagai penguasa iblis setelah semua yang mereka alami hari ini. Ini adalah pria yang telah menghancurkan Long Bai dan mengubah ras terkuat di alam dewa menjadi cacing yang menggeliat hanya dengan membalikkan telapak tangannya. Faktanya, tidak salah jika memanggilnya Dewa Iblis di dunia saat ini. Lagi pula, apa perbedaan antara dia dan Kaisar Iblis pemalu surga yang kembali saat itu? Mereka berdua memiliki kekuatan luar biasa atas seluruh kekuatan alam dewa. Jadi bagaimana jika dia adalah anggota Iblis? Apakah ada yang menolak ketika Kaisar Iblis pemalu surga kembali ke Primal Chaos? Adakah yang bisa menolak Yun Ce seperti dia sekarang? Kaisar Dewa Wilayah Barat lainnya, Kaisar Dewa Manifestasi Segudang, juga berlutut setelah Kaisar Dewa Qilin membuka jalan. Merasa seolah-olah hati dan jiwanya dipelintir menjadi bentuk pretzel, dia berteriak, alam manifestasi segudang wilayah Barat juga menawarkan penyerahan abadi mereka kepada Guru Iblis. Kami tidak melupakan penyelamatan Anda terhadap dunia saat itu. Kami tidak pernah ingin bermusuhan dengan Anda. Alam Dewa Naga tidak memberi kita pilihan untuk tidak patuh. Kami mohon agar Tuan Iblis menunjukkan belas kasihannya yang tak terbatas dan mengampuni kami sekali lagi atas dosa yang kami lakukan di bawah tekanan. Mulai hari ini dan seterusnya, kami hanya akan menyembah Guru Iblis dan hanya mendengarkan perintah Anda. Kami bersumpah untuk hidup dan mati sesukamu selamanya. Jika salah satu dari kita berani melanggar sumpah abadi, semoga kita dipotong menjadi 10.000 keping dan dikuburkan di api penyucian tingkat 100. Pernyataan penyerahan penuh, permohonan emosional, sumpah yang paling mematikan, semua berteriak sekeras-kerasnya di paru-paru Kaisar Dewa Segudang Manifestasi. Setidaknya dari segi volume, Kaisar Dewa mengalahkan Kaisar Qilin dengan banyak desibel. Tidak ada satupun guru ilahi di belakang Kaisar Ilahi yang merasa bahwa pernyataan tersebut memalukan. Faktanya, mereka merasa sangat senang bahwa Kaisar Dewa mereka adalah orang yang bijaksana dan cukup fleksibel untuk mengetahui kapan dia dipukuli.